Oke Sobat Extrend, seperti judulnya, kali ini gue lagi ada di kantor Xiaomi Indonesia. Lokasinya ada di SCBD. Dan gue berkesempatan untuk hands on langsung HP terbaru dari Xiaomi. Ini dia Redmi 10A atau Redmi 10A. Ini adalah HP entry level terbaru dari Xiaomi yang baru rilis aja tadi siang. Kalau misalkan ngomongin soal Redmi 10A, nah ini tuh adalah adiknya Redmi 10C yang diluncurkan bulan Maret atau bulan April lalu. Terus kalau misalkan ditanya dia tuh penerusnya siapa, Redmi 10A ini adalah penerus dari Redmi 9A yang tahun lalu itu meluncur. Ini adalah boxnya dan kebetulan gue dapet yang versi lokalnya. Ini adalah buatan lokal dan sebenarnya nih di kantor Xiaomi ini tadi disediain beberapa perangkat Redmi 10A tapi ada yang buatan global dan buatan lokal. Kebetulan gue dapet yang buatan lokal, jadi ini spesifikasinya bener-bener yang ada di Indonesia, bukan yang ada di luar. Ya meskipun gak ada perbedaan yang signifikan, seenggaknya kalian bisa lihat langsung seperti apa yang dijual di Indonesia. Oke, kebetulan untuk yang versi lokal ini udah dibuka ya boxnya. Si plastiknya itu udah dibuka, dan kalau misalkan dilihat di bagian belakang nih ada beberapa spesifikasi dari Redmi 10A, kayak misalkan 6,53 inci dot drop display, terus ada 13 megapiksel dual kamera, 5000 mAh baterai, dan chipset MediaTek Helio G25. Sebenarnya ini yang banyak ditanyain sama orang soal kinerja chipset Helio G25, karena setahu gua Helio G25 ini adalah chipset yang dipakai sama Redmi 9A atau si pendahulunya dari Redmi 10A ini. Tapi ntar aja kita bahas itunya. Sekarang kita buka dulu kotaknya. Kalian bisa lihat di sini. Untuk bagian pertama, kalian itu akan dapetin si HP-nya. Kalian bisa lihat di sini Redmi 10A. Ini gua keluarin dulu si Redmi 10A-nya. Kita bahas nanti aja. Tapi kalau misalkan nih kalian bisa lihat di sini ada box yang kayak gini, box kecil. Ini persis sama kayak di Redmi 10C ya. Terus kalau misalkan dilihat di sini ada SIM ejector. Lalu kalau misalkan dibuka dalamnya ada apa aja? Di sini ada kitab, ada dua kitab. Ada dua kitab biasa, buku panduan dan kartu garansi. Gak ketinggalan di sini ada ucapan dari Pak Alvin Seo. Ucapan terima kasih seperti biasa ya. Xiaomi memang humble ke para pembelinya. Di setiap pembelian seri HP Xiaomi itu selalu ada greetings card kayak gini. Lalu di bagian terdalam kita lihat di sini ada adapter charger dan kabel USB Type-C. Cuma kapasitasnya berapa? Kita lihat untuk adapter chargernya ini kapasitasnya itu 10 watt. Jadi kalau misalkan kalian kemarin beli Redmi 10C terus sekarang beli Redmi 10A, bisa dipastikan kalian punya kabel adapter charger 10 watt yang sama. Cuma kayaknya ukurannya beda tipis ya, atau gimana nih? Gua agak lupa sih sama charger Redmi 10C-nya tuh gimana. Kita lihat untuk kabel USB-nya dulu. Oh, jadi tuh dia nggak pakai USB Type-C. Sorry, kalau misalkan tadi gue bilang USB Type-C, kalian bisa lihat dia masih pakai USB micro ya ini, atau USB Type B. Kalian bisa lihat dia nggak pakai Type-C. Cuma untuk kemampuan chargernya gue juga masih belum tahu. Mungkin nanti kita akan review ya, kita bandingin langsung karena gue masih ada Redmi 10C di rumah. Oke, ini hal yang menarik ya dari USB. Terus oh iya, ternyata nggak ada case ya. Di pembelian Redmi 10A ini nggak ada case, sama kayak Redmi 9A kemarin, dia nggak ada case nya. Jadi bisa jadi sebuah catatan lah ya, dia nggak ada case, masih kabel USB Type B, kapasitasnya 10 watt. Itu biasalah untuk HP entry level, menurut gua 10 watt itu udah cukup. Tapi sekarang kita lihat dulu untuk si perangkatnya. Nah, ini dia plastiknya sama kayak Redmi 10C kemarin. Terus kalian bisa lihat di sini ada beberapa kemampuan yang sebenarnya tadi ada di kotak belakangnya. Gue buka dulu. Oke. Ini adalah
Redmi 10A varian Chrome Silver. Nah ini tuh ada cahaya dari sini, jadi mohon maaf kalau misalkan agak-agak mantul gitu kalau misalkan kalian lihat lebih detail. Nah di bagian sini tuh ada guratan-guratan yang bentuknya tuh vertikal. Kalau misalkan di Redmi 10C kemarin itu bentuknya kan diagonal, ini tuh bentuknya vertikal. Sebenarnya kayak nggak begitu menjorok ke dalam, tapi emang agak berasa teksturnya, jadi bikin apa ya, genggaman itu jadi sedikit lebih kuat. Terus kalau misalkan dilihat dari modul kameranya sama persis ya kayak Redmi 10C kemarin. Kalau misalkan kalian lihat di sini, ini tuh ada yang gede gini. Ini gua nggak tahu nih nyebutnya apa nih, tapak atau apa. Cuma entah kenapa untuk yang Redmi 10A ini lebih gede ya menurut gua. Atau mungkin karena pas Redmi 10C itu di sini ada tulisan 50 megapiksel gitu guys. Nah, di sini juga ada apa nih? Sensor fingerprint nih di sini. Sama persis lah kayak Redmi 10C. Cuma gimana untuk sensor kameranya? Kayaknya kelihatan banyak kan. Di sini ada 4 tapi enggak. Jadi, untuk sensor kameranya Redmi 10 ini cuma punya 2 sensor. Yang pertama itu sensor utama 13 megapiksel dan depth sensor 2 megapiksel. Nggak ketinggalan di sini ada LED flash, dan kalau misalkan kalian lihat di sini, ini tuh cuma bulutan doang dengan tulisan AI, nggak ada sensor kameranya. Oke, terus kalau misalkan dilihat dari sisi-sisinya, di bagian samping dia tuh seperti biasa ada 2 tombol power dan volume. Di bagian atas masih ada kabel jacknya ya, jadi ini buat kalian yang masih pakai headset kabel, kalian itu tenang aja, di Redmi 10A itu masih ada kabel jack 3,5 mm. Tapi jadi catatan lagi nih, kalau misalkan ngomongin headset kabel, tadi di kotak pembeliannya nggak ada headset, jadi ya kalian harus beli secara terpisah ya. Terus di bagian kiri di sini ada SIM tray. Iya benar, SIM tray. Gua coba buka dulu, dia tuh slotnya kayak gimana. Nah, slotnya itu dia memanjang gitu. Ada 2 untuk nano SIM card dan ada 1 untuk micro SD. Jadi kalian itu nggak perlu khawatir nih kalau misalkan ngerasa si penyimpanan Redmi 10A ini kok kecil, karena ya kita tahu ya si Redmi 10A ini tuh punya opsi penyimpanan itu ada 2 dia. Ada yang RAM-nya 3GB, memori 32GB, ada yang RAM 3GB dan memori 64GB. Tapi tenang, sebenarnya tuh itu menurut gue nggak kecil-kecil banget, karena si Redmi 10A ini punya fitur ekspansi RAM. Ekspansi RAM-nya juga ini sih opsional. Jadi untuk yang varian terbawah tuh yang RAM 332GB itu bisa extend RAM sampai setengah giga. Sedangkan untuk yang varian tertinggi 364GB dia itu bisa extend RAM sampai 1GB. Ya lumayan lah, ditambah yaitu tadi ada slot micro SD yang bisa kalian pakai. Oke, terus di bagian bawah ada 1 dual speaker dan ada port USB Type-C. Ya mungkin itu dulu. Sekarang kita bongkar dulu nih si stikernya. Gue bahas bagian layar dari Xiaomi Redmi 10A. Oke, ini layarnya. Untuk luasnya ini 6,53 inci. Desainnya juga udah dot drop ya untuk Xiaomi nyebutnya. Sebenarnya ini kalau global atau yang udah sering kalian dengar mungkin water drop notch. Nah, untuk resolusinya dia 5 megapiksel. Dan untuk bezel-bezelnya gue lihat sih di bezel kiri kanannya cukup tipis, atasnya pun tipis karena di sini pakai water drop notch atau dot drop tadi. Tapi kalau lihat di bagian dagu ini kelihatan lebih tebal. Tapi gimana ya, kalau misalkan ngomongin layarnya udah 6,53 inci, menurut gue sih ya ini masih cukup oke dan masih cukup gede. Kayaknya gue akan nyalain ini pertama kali ya. Kalian jadi saksi eksklusif hands on Redmi 10A. Nah, ini pertama kali gue nyalain Redmi 10A.
Kita tunggu sebentar aja. Nanti buat ngasih lihat ke kalian gimana sih untuk tampilannya. Tapi kalau misalkan nih kalian nih yang pengen beli HP Xiaomi, menurut kalian Redmi 10A ini worth it? Redmi 10A ini worth it atau enggak? Atau kalian punya rekomendasi lain? Karena ini HP 1 jutaan dan kemarin saudaranya Redmi 10C juga dijual harga 1 jutaan. Nah, buat yang penasaran sama harga Redmi 10A, mungkin nanti di belakang-belakang akan gue bahas. Cuma gue pengen tahu nih komentar kalian terkait Redmi 10A itu gimana sih sebenarnya. Soalnya di YouTube Xiaomi Indonesia cukup beragam ya untuk penilaiannya, ya wajar. Nah, ini tulisannya nih, dia pakai MIUI 12.5. Artinya ini sebenarnya bukan yang terbaru banget, karena Xiaomi itu udah punya MIUI 13. Seenggaknya dia ada di bawah satu tingkat dibanding Xiaomi 13. Cuma nggak tahu nih, udah ada update-nya, udah ada update. Nantinya bakal bisa update apa enggak, gue kurang tahu. Kita lanjut aja dulu. Ini kita pakai bahasa Indonesia, terus kita pakai bahasa Indonesia lagi. Kita atur dulu lokasinya, atur ABCDE nya. Kalian bisa lihat di sini, sorry agak mantul tuh. Ini adalah cahaya ruangan ya. Nah, terus kalau misalkan ngomongin Xiaomi, Redmi lah lebih tepatnya. Kalau misalkan ngomongin Redmi, HP Redmi 1 jutaan, sebenarnya fitur apa sih yang kalian cari dari HP 1 jutaan tuh? Sebenarnya gue pengen tahu deh. Kalau misalkan kalian ditawarin HP 1 jutaan, kalian lebih milih baterai gede kah, atau kamera bagus, atau layarnya yang bagus, atau pengisiannya cepat, atau prosesor yang cepat? Karena biasanya HP sejutaan itu kan buat bocil-bocil atau kalian yang masih kuliah, yang SMP, SMA, atau bahkan yang masih ngampus, HP 1 jutaan kayaknya masih bisa jadi pilihan. Karena biasanya tuh umur-umur segitu masih hobi gaming ya, buat yang cowok-cowok tuh kayak main FF, Mobile Legend. Dan menariknya si Redmi 10A ini katanya bisa kok mainin game-game kompetitif yang kayak gitu. Nah, ini gue masih memeriksa kartu SIM, masih tahapan-tahapan. Kita langsung skip aja, karena di sini gue pengen kasih lihat ke kalian langsung gimana sih hasil dari si Redmi 10A ini. Nah, kita nanti aja kita pilih yang laci aplikasi, pengaturan selesai, dan kita tunggu di sini untuk pengaturan Redmi 10A. Nih, kalau misalkan kalian penasaran sama yang belakang nih, ada apa aja sih sebenarnya di kantor Xiaomi, nanti gua kasih tahu ke kalian, tapi kalian langsung aja tulis di kolom komentar nih. Cuma itu nantilah kita tur kantor Xiaomi ya, kalau diizinin. Kita tunggu, masih sedikit agak lama sepertinya. Oh ya, buat tampilannya mungkin gue pakai kamera selfie karena biar gue kelihatan, HP-nya kelihatan. Karena agak ribet sih emang kalau nyeting live streaming gini, harus ke tangannya doang, jadi kurang kayak kurang interaktif lah gitu. Ini kira-kira berapa menit ya? Belum ada semenit sih, cuma ya menurut gue ini lumayan lah, lumayan megangnya maksud gue. Oke, kita masih membuat aplikasi, kita tunggu. Sekarang 14.36, kita tunggu dia sampai 14 berapa. Gua harap sih cuma sampai 14.38 lah, jangan lama-lama ya, capek. Nah, itu ada rekan-rekan wartawan baru pada datang. Yuk bisa yuk Redmi 10A bisa yuk bisa. Kenapa dia lama everybody? Masih agak lama ya, mungkin gue mau ngobrol-ngobrol sedikit aja dulu ke kalian ya. Sebenarnya gue pengen aja ngasih penilaian tentang Redmi 10A ini, cuma gimana ya, terlalu dini lah menurut gue. Seenggaknya kalau misalkan ngomongin soal desain, Redmi 10A ini emang identik banget sama Redmi 10C. Dari modul kamera, dari layar,
dari bahkan desain bodinya. Cuma ya itu tadi, guratan untuk di Redmi 10A ini bentuknya itu vertikal atau lurus, sedangkan kalau misalkan di Redmi 10C dia itu diagonal. Terus pilihan warnanya juga beda sih menurut gua. Kalau misalkan di Redmi 10C kemarin gua kedapetan yang warna semi ijo-ijo gitu, sedangkan kalau yang sekarang itu dapetnya yang varian warna silver. Sampai sekarang masih belum bisa digunain, masih memuat aplikasi. Apa kita coba nanti aja ya, gue kasih lihat ke kalian secara langsung, mulai dari hasil kamera, terus dari layarnya seperti apa, soundnya kayak gimana buat buka YouTube atau buka aplikasi lain. Oh, wah giliran udah digituin dia baru nyala. Nah ini dia tampilan pertama dari Redmi 10A. Ini adalah layar IPS LCD nya. Gimana menurut kalian nih untuk warnanya, untuk segala